Stroke adalah kondisi medis yang terjadi ketika pasukan darah ke otak terganggu, baik karena penyumbatan atau stroke iskemik maupun pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Menurut WHO, stroke didefinisikan sebagai keadaan di mana terdapat tanda-tanda klinis yang berkembang dengan cepat berupa defisit neurologik vokal dan global yang dapat memberat serta berlangsung selama 24 jam atau lebih atau bahkan menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas dari asal vaskular. Prevalensi stroke di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data dari Riskesdas 2018, prevalensi stroke meningkat menjadi 10,9 per 1000 penduduk, naik dari 7 per 1000 penduduk pada tahun 2013. Stroke juga merupakan penyebab kematian utama di Indonesia, menyumbang sekitar 19,42% dari total kematian. Di Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki prevalensi stroke sebesar 11,4% atau diperkirakan sebanyak 131.846 orang. Faktor resiko dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan juga faktor yang dapat dimodifikasi. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi itu meliputi usia, di mana resiko meningkat seiring bertambahnya usia, riwayat keluarga yang memiliki anggota dengan riwayat stroke, serta jenis kelamin, dengan pria cenderung memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan wanita. Sementara itu, faktor yang dapat dimodifikasi mencakup hipertensi yang merupakan faktor risiko utama penyebab stroke, diabetes mellitus yang meningkatkan resiko secara signifikan, kebiasaan merokok, obesitas serta diet yang tidak sehat yang berkontribusi pada resiko stroke, dan juga kurangnya aktivitas fisik yang dapat memperparah gaya hidup sedentari. Gejala stroke muncul secara tiba-tiba dan bervariasi tergantung pada bagian otak yang terkena. Gejala umum meliputi kelemahan atau mati rasa pada satu sisi tubuh atau hemiparesis, kesulitan berbicara atau memahami ucapan orang lain atau afasia, penglihatan kabur atau hilang pada satu sisi, pusing atau kehilangan keseimbangan yang disertai dengan kesulitan berjalan, serta sakit kepala mendadak yang parah, terutama pada kasus stroke hemoragik. Baik, untuk menghindari dampak tersebut, penting untuk mengenal deteksi dini gejala stroke. Deteksi dini ini dapat dilakukan dengan metode FAST, yaitu Fast Dropping, Arm Weakness, Speech Difficulty, dan Time, yang berarti jika terdapat gejala tersebut, pasien harus segera dibawa ke rumah sakit atau langsung dihubungi dengan pihak medis. Oleh karena itu, edukasi mengenai pencegahan stroke sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap faktor resiko seperti hipertensi, serta pentingnya menjaga gaya hidup sehat melalui pola makan yang baik dan aktivitas fisik yang memadai. Melalui kampanye kesehatan seperti kampanye aksi Sehat Hindari Stroke atau KASI, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya langkah pencegahan sehingga angka kejadian stroke dapat ditekan. Berdasarkan faktor risiko yang ada, kami menggunakan Stroke Risk Assessment yang dirilis oleh American Stroke Association untuk melakukan survei faktor risiko stroke di masyarakat. Masyarakat yang kami pilih yaitu Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Terdapat 10 poin yang kami data. Yang pertama, tekanan darah melebihi 120/80 mmHg. Yang kedua, riwayat fibrilasi atrial. Ketiga, gula darah lebih dari 100 mg/dl. 4, BMI lebih dari 25. Kemudian ada konsumsi lemak jenuh, trans fat, gula, garam, dan kalori berlebihan. Kemudian kadar kolesterol yang melebihi 160 mg/dl. Riwayat diabetes mellitus. Kemudian kebiasaan olahraga yang kurang dari 150 menit per minggu. Lalu riwayat stroke pada diri dan keluarga. Dan yang terakhir adalah riwayat merokok. Dari 70 orang yang kami data, terdapat 30,4% yang memiliki risiko tinggi dengan lebih dari 5 faktor risiko. Kemudian, dengan nilai 17,4%, orang-orang yang memiliki risiko hampir tinggi yaitu 5 faktor risiko. Adapun faktor risiko terbanyak yaitu mulai dari kolesterol darah, gula darah, BMI, dan juga tekanan darah. Nah, oleh karena itu, kami ingin mengintervensi dan memberikan kewaspadaan kepada masyarakat terkait dengan faktor risiko stroke dan juga pengetahuan tentang stroke. Nama kegiatan festival gagasan kita adalah KASI, yang merupakan singkatan dari kampanye Aksi Sehat Hindari Stroke. Untuk sasaran kegiatan kita sendiri adalah warga Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dari berbagai rentang usia, khususnya dewasa muda hingga lansia. Alasan kita memilih desa tersebut adalah karena adanya kegiatan hari ulang tahun desa dan kita juga mengadakan kolaborasi dengan pemeriksaan kesehatan yang ada di Desa Cigugur Girang. Tujuan kegiatan kita adalah untuk mengedukasi warga Desa Cigugur Girang tentang stroke dan pencegahannya, dan juga untuk survei faktor risiko stroke yang ada di desa tersebut. Kegiatan kami berkolaborasi dengan berbagai kelompok tutorial, yaitu kelompok tutorial 5 NBSS dan juga dari kelompok tutorial Blok Gastrointestinal System atau GIS.
Kelompok kami tentunya berfokus pada stroke risk assessment pada warga desa Cigugur Girang, dan kami juga berkolaborasi dengan para mahasiswa S2 di FK Unpad, di mana para mahasiswa S2 FK Unpad melakukan pemeriksaan terhadap gula darah dan juga kolesterol yang dilanjutkan oleh edukasi dari kelompok kami mengenai stroke serta faktor risikonya, dan diselingi dengan pengisian pretest dan juga posttest bagi warga desa Cigugur Girang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan pada saat Festival Gagasan di Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat. Jadi warga yang mengikuti pemeriksaan tersebut, mereka diharuskan untuk registrasi terlebih dahulu, yang dimana registrasi tersebut berisikan anamnesis dan mengerjakan pretest mengenai stroke. Jika sudah selesai, maka warga tersebut dilakukan pemeriksaan bersama dokter, yang dimana pemeriksaan tersebut berisikan tes gula darah dan cek tensi. Kemudian jika pemeriksaan sudah selesai, warga tersebut mendapatkan edukasi mengenai stroke, dan warga tersebut mengerjakan post-test mengenai stroke, yang dimana tujuan tersebut mencari tahu sejauh mana orang tersebut sudah paham atau sudah mengenali stroke. Terima kasih. Kegiatan kami dilaksanakan pada tanggal 15 September 2024, yang mana rangkaian kegiatan dimulai dari pukul 8 pagi. Pertama-tama, kegiatan diawali dengan tahap persiapan logistik dan operasional pada lokasi yang akan dipergunakan, yakni kantor desa Cigugur Girang. Selanjutnya, dilaksanakan rangkaian open gate yang dimulai pada pukul 8.45. Di sini, para warga yang datang langsung diarahkan untuk mengambil nomor registrasi dan diarahkan ke tempat tunggu. Warga yang sudah melakukan registrasi akan diminta data diri dan dipanggil secara berurutan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan juga pematerian. Rangkaian prosedur pemeriksaan dilakukan bersama stasiun lain, diantaranya ada pretest, pengecekan gula darah, cek tensi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, warga akan diarahkan untuk mendapatkan edukasi dan pematerian dari kelompok kami mengenai stroke. Tak hanya itu, kelompok kami juga melakukan pendataan terkait stroke risk assessment. Rangkaian kegiatan kami berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 12 siang. Indikator keberhasilan dari Festival Gagasan ini dilihat dari dua aspek. Yang pertama itu ada aspek kualitatif, dan yang kedua ada aspek kuantitatif. Untuk aspek kualitatif sendiri, yaitu ada hasil baik di mana warga desa Cigugur menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai definisi, gejala, faktor risiko, pencegahan, dan penanganan stroke. Hal ini bisa dilihat dari hasil proses warga desa Cigugur setelah diedukasi mengenai stroke. Lalu ada hasil cukup baik, itu di mana warga desa Cigugur memahami sebagian besar materi yang diberikan, namun masih muncul kebingungan atau pertanyaan-pertanyaan di akhir edukasi. Lalu kalau hasil buruk, yaitu di mana warga desa Cigugur tidak memahami materi yang disampaikan. Nah, hal ini tuh bisa dilihat dari hasil pretest post-test dan juga menunjukkan kebingungan. Lalu untuk aspek kuantitatif, yang pertama itu dilihat ada peningkatan nilai proses yang signifikan dibandingkan dengan pretest. Itu menandakan bahwa warga desa Cigugur ini mendapatkan pengetahuan tentang stroke. Lalu untuk yang terakhir itu warga yang mengisi pretest dan post-test 90% dari warga yang hadir. Berikut merupakan pretest yang kami gunakan. Terdapat 5 pertanyaan yang meliputi pengertian stroke, gejala stroke, faktor risiko stroke, deteksi dini stroke, dan pencegahan stroke. Peserta ini harus menjawab benar atau salah dari pertanyaan yang diberikan. Hasil post-test yang didapatkan, rata-rata skor itu sebesar 59,4, yang dimana terjadi peningkatan signifikan dari yang sebelumnya hanya 63,8. Juga jumlah responden yang mengalami peningkatan nilai pretest dan protes itu sebanyak 30%. Jadi, acara edukasi ini tuh bertujuan tadi mengendalikan resiko stroke di desa Cigugur Girang melalui pemeriksaan risk stroke assessment, tensi, gula darah, kolesterol, serta mengadakan edukasi langsung. Peserta juga mengikuti pretest dan juga post-test untuk mengukur pengetahuan sebelum dan setelah edukasi. Diharapkan peserta juga lebih dapat memahami faktor resiko stroke seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, dan juga pola hidup tidak sehat. Dengan pengetahuan dan hasil pemeriksaan, masyarakat dapat mengenali resiko stroke dan melakukan pencegahan sejak dini. Sebagai penutup, kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Semoga acara ini menjadi awal upaya bersama mencegah stroke dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat ke depannya. Kamu bilang aku tak sama.
bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak